Hai semua, balik lagi dengan aku dan Anthony di part ketiga dari kunjungan kami ke Marineland. Dan ini aku akan nunjukin kalian mengenai fakta atau hal menarik mengenai binatang ini. Nah, binatang yang kalian lagi tonton sekarang ini bernama singa laut Steller. Nah, mereka merupakan singa laut terbesar dan juga memang terkenal dengan suaranya yang seperti beruang daripada seperti singa laut. Mereka ini termasuk yang paling besar jenisnya karena untuk yang penjantan sendiri bisa tumbuh hingga 3 meter dan juga beratnya bisa lebih dari 1 ton. Bayangin bayangin guys, 1 ton. Berarti sekitar seukuran mobil medium ke yang kecil gitu ya. Nah, terus mereka ini biasanya hidup berkoloni. Nah, untuk suaranya sendiri itu berfungsi sebagai alat komunikasi dia dengan teman-temannya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau si Steller singa laut ini memang gendut banget dan panjang. Dan mereka ini nggak terkenal secara agresif gitu ya. Cuman memang mereka tidak bisa hidup sendiri. Makanya tuh di kolam ini ada 2 jenis. Nah, tapi aku tanya sama pelatihnya, ada sekitar 10 singa laut Steller di tempat ini. Nah, cuman biasanya mereka tuh ganti-gantian gitu loh supaya nggak terlalu capek kali ya. Nah, ini dia lagi mau makan. Nah, untuk si Steller singa laut ini, per hari mereka bisa makan sekitar 30 kilo ikan. Bayangin guys, kalau dirupiahin berapa berapa rupiah tuh untuk makan dia sehari doang. Atau sekitar 6% dari berat badan mereka. Ya, gak heran lah ya kalau gendut. Tapi lihat tuh kulitnya bener-bener mulus banget karena makannya kan ikan ya guys ya. But anyway, mereka ini hobinya itu setelah makan biasanya tuh hobinya mereka tuh nyantai ya BPA. Wow, Nah, my mereka God, tuh so suka beautiful. berjemur di atas batu seperti Oh yang kita my lihat God, sekarang so ini beautiful. dan juga memang kadang-kadang itu mereka tuh tidur siang atau boci gitu ya. Nah, biasanya tuh lebih cute-nya lagi mereka kalau lagi boci itu numpuk-numpuk sama temennya gitu. Udah kalau lagi loncat karena dia berat ya Beb ya, jadi akhirnya gelebak-gelebuk deh tuh. Wow. Nah intinya mereka memang kelihatan cabi banget seperti bantal hidup gitu ya. Nah untuk gerakan mereka sendiri itu lumayan lincah walaupun mereka memang gede banget. Tapi memang mereka itu ototnya banyak ya karena kan makannya protein. Nah terus karena mereka sendiri memang banyak lemaknya, mereka itu tahan sama dingin. Jadi memang lapisan lemak tersebut itu disebut blubber dan itu yang melindungi mereka dari perubahan suhu yang ekstrim atau dingin. Nah ini membuat mereka tetap hangat walaupun di air yang sekaligus bersalju gitu. Nah, eee, jadi mereka sebenarnya bisalah untuk hidup di mana-mana We mereka itu cannot bisa even tahan take our gitu. dog to the Nah untuk vet. aku sendiri aku baru pertama kali ngelihat yang segede ini dan yang selincah ini dan yang sebersih dan sesehat ini. Jadi aku cukup happy sih sama Marineland ini dengan pemeliharaannya mereka untuk hewan-hewannya gitu. Nah, kita juga bisa lihat dia itu kadang-kadang suka nongol ke deket orang gitu ya, karena memang gede dan tinggi banget gitu. Nah, tapi memang, yang aku suka di sini tuh, pengunjungnya itu bener-bener taat sama peraturan. Karena aku waktu di Indonesia kadang-kadang sering ngeliat gitu ya, tamu-tamu itu ngasih makan atau ngelemparin kacang, ngelemparin pisang, which is yang akhirnya membahayakan atau malah membuat sampah gitu. Ini kita lumayan teratur sih dan bahkan aku nggak ngelihat satu orang pun yang ngasih makanan ke hewan gitu atau mencoba gitu. Nah ini memang hewan-hewannya juga, karena memang tamu-tamunya itu nggak agresif, jadi si singa lautnya ini juga nyaman gitu, nggak yang ngumpet atau gimana. Kita bisa lihat memang dia tuh suka banget untuk kayak manjat deket sama orang tuh, loncat sana, loncat sini. Jadi ya gemes saya nih bisa kita lihat. Walaupun badannya gendut, tapi tuh ototnya walah loncat-loncatnya itu lucu banget. But anyway, aku happy sih dan makanya aku bakalan bilang kayaknya at least tahun sekali aku kesini sekalian nonton gitu, memang hewannya I lucu-lucu think the sih. other ones too.
Pokoknya sekitar beberapa 5 menit, 10 menit ini aku ngelihat dia dikasih makan sama pelatihnya tuh sekitar 10 kalian deh kayaknya. Emang hobinya tuh makan aja, tapi ya makan, loncat kita aja kalau misalnya makan kan kalau berenang kan lapar ya, Beb, ya. Oke, jadi sekarang, bagian mengenai orka. Nah, orka itu adalah, paus pembunuh. Mereka memang terkenal kalau walaupun bentuknya kelihatan lucu, warnanya seperti, innocent gitu ya, tapi mereka memang pembunuh dan pemburu teratas di laut. Mereka itu sangat cerdas dan berburu secara berkelompok dan bekerja sama untuk menangkap mangsa. Di sini ada nggak sebelumnya yang awalnya mikir kayak, oh, orka tuh kelihatannya gemes, pasti lucu, pasti kayak kayak lumba-lumba gitu ya, nggak berbahaya gitu. Lumba-lumba juga sebenarnya berbahaya sih. Mereka terkenal dengan teenagernya lautan karena semua mau dihampiri. But anyway, balik ke orka. Orka ini musuhnya singa laut. Jadi orka adalah salah satu predator utama singa laut. Makanya di Marineland ini dipisahkan gitu ya, nggak ada tuh dikumpulin dalam satu tempat itu nggak ada. Jadi memang harus dipisahkan. Karena memang musuh beratnya si orka ini adalah singa laut Steller yang tadi kita lihat barusan. Nah, mereka itu menggunakan beberapa cara cerdik untuk menangkap mangsanya. Seperti misalnya nih dijebak di atas es atau dilempar si singa laut ini ke udara baru nanti ditangkap sama orka. Pokoknya kalian bisa lihat di YouTube. Memang si orka ini tuh lumayan ganas gitu ya. Nah, lanjut pertanyaannya adalah apakah si orka ini berbahaya buat manusia? Meskipun namanya paus pembunuh, mereka ini jarang menyerang manusia di alam liar. Kebanyakan insidennya itu terjadi di penangkaran, bukan di laut lepas. Kalian bisa lihat di TikTok atau di YouTube, ada beberapa bagian yang lagi di show seperti ini, si orkanya malah lompat, makan, dan nangkep si pelatihnya sampai mati di tempat. Memang si orka ini lumayan tidak bisa diduga-duga lah karakternya atau sifatnya Wah, gitu. lihat Makanya kayak kita juga deg-degan gitu pas nonton kan. wah, wow. Ini kita di sini bisa lihat si orkanya ini lagi disiapin untuk pertunjukannya. Karena kan supaya ini ya mereka siap gitu pas mau pertunjukan. Tapi jujur di sini tuh untuk pelatihnya semuanya pakai bajunya tertutup rapi bersih gitu. Jadi ya terlindungi lah mereka. Tapi aku juga baru pertama kali nih untuk melihat si orkanya ini sendiri ya, dan menurut aku lumayan besar sih. Tapi nggak sebesar yang aku bayangin gitu. Jadi ya ukurannya sebenarnya kayak hampir 2 kali lipat dari lumba-lumba, tapi nggak yang gede banget gitu. Nah cuman ada bagiannya aku lihat giginya memang kayak tabung-tabung tapi banyak gitu dalam mulutnya. But anyway, di pertunjukan ini ada beberapa atraksi gitulah ya yang mereka diajak keluar dari kolam untuk ngikutin apa yang diminta sama pelatihnya, atau misalnya ada yang lompat kayak gini. Tapi satu hal, jujur aku nggak bohong, selama pertunjukan ini aku cuma berharap nggak ada yang meninggal gitu ya, karena aku nggak mau juga kalau si orka ini makan pelatihnya di depan kita, pasti kita semua trauma nanti. But anyway, kehidupan sosialnya si orka ini memang cukup unik. Mereka punya budaya sendiri. Setiap kelompok orka di dunia punya cara berburu yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kebiasaan memakan juga yang berbeda. Nah, ini semuanya diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi itu mereka lumayan inilah ya, kayak ada timur gitu, ada adatnya gitu, nggak sembarangan. But anyway, mereka memang lumayan cepat dan kuat. Jadi mereka bisa berenang hingga 56 kilo per jam, bayangin guys. Nah lihat nih, walaupun dia kayak imut gitu ngikutin pelatihnya, tapi memang itu tuh berbahaya loh ya. Jadi aku rasa si pelatihnya ini juga asuransi hidupnya mahal lah ya, dibayar sama ya Marineland. But anyway,
si orca ini kalau di dalam air memang cepat gitu, dan juga memang, apa namanya, mereka ini pemburu yang sangat efisien karena mampu menangkap mangsa yang lebih besar dari mereka, bayangin. Nah, oke, by the way, kita bakalan lihat pertunjukan dari orca ini, gimana mereka walaupun berbahaya dan besar, ternyata kecerdasan mereka itu masih bisa membuat mereka dilatih gitu. Ini aja mereka masih ngikutin ya, maksudnya masih tahu lah tuh ini lagi mau dikasih makan. Kita bisa lihat tuh giginya bener-bener kecil-kecil tapi banyak gitu. Oh, jujur aku awal sebelum ke Marineland dan melihat si orca ini, dari warnanya doang aku pikir mereka itu baik loh, maksudnya gak ganas gitu ya. Tapi anyway, semua makhluk hidup di muka bumi ini ada fungsinya. Dan menurut aku si orca ini salah satu dari seperti macannya kalau di hutan gitu lah ya. But anyway, meskipun singa laut, Steller dan orca adalah bagian penting dari kehidupan laut, interaksi di antara mereka juga bisa sangat dramatis, terutama ketika orca berburu sama singa laut. Ya kalian bisa cari di YouTube lah ya gimana si orca ini bisa ganas gitu kalau lagi di lautan terbuka. But anyway, jadi dari singa laut dan Steller yang suka berjemur dan sampai orca yang pintar berburu, laut memang penuh dengan keajaiban dan cerita seru. Setiap makhluk tentunya punya peranan sendiri dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi mari kita cintai dan lindungi laut kita agar keindahan laut kita tetap terjaga untuk generasi mendatang. Masa iya sih kalian nggak mau kalau anak-anak kalian tahu apa itu orca, apa itu singa laut? Tentunya dong. Aku sendiri jujur sangat berharap di Indonesia kita bisa punya resource dan juga keuangan yang memadai untuk memiliki taman seperti ini gitu. Karena kita bisa lihat hewannya cukup sangat terawat, orang-orang yang bekerja di sana juga terawat, dan juga tamu-tamunya itu memiliki tingkat respect atau hormat terhadap peraturan sehingga tempatnya itu bersih dan layak gitu untuk hewan, tamu, bahkan yang kerja. Dan juga kita bisa lihat kalau memang pertunjukannya itu bukan abal-abal gitu, dalam artian memang terlihat kalau si hewan ini juga seneng gitu, maksudnya kita lihat mereka memang karena dikasih makanan tapi mereka tuh nurut gitu loh. Oh tuh lihat tuh, disuruh balik badan aja mau loh ikan. Oke, kita sudah di penghujung dari video kali ini. Next time kita akan pergi ke tempat lain di Perancis Selatan, atau misalnya kalau kalian ada tempat atau request lainnya bisa put di dalam komentar, jadi nanti aku akan videoin. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke nenek kalian, ke opah kalian, ke paman, ke tante, ke tetangga, ke tukang gojek, semuanya ya. Okay, see you. Bisous. Love, 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 love. Bye-bye.